kapal tunda yang di sini. Ini pas posisinya di belakang tongkang. Jadi kemungkinan membantu proses kapal tongkang yang membawa batu bara melewati di jembatan. Seperti itu. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Parikesit. Perjumpaan kita kali ini berada di daerah Sungai Mahakam ya. Kita berada di pas sampingnya di jembatan Mahkota. Ini untuk di jembatan yang pertama kalau dari Muara menuju ke daerah Samarinda, atau istilahnya naik ya, dari bawah ke atas seperti itu. Dan kebetulan lagi kita di perjumpaan kali ini kita waktu di pagi hari, dan saya ucapkan selamat pagi yang menonton video kita kali ini dari jembatan Mahkota yang di belakang kita kali ini. Dan untuk di jembatan Mahkota ini juga memiliki panjang kurang lebih nih di 1428 ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan kebetulan kita ini di pas untuk perlintasan kapal. Jadi kalau untuk istilahnya melewati di jembatan itu kan pengolongan ya. Jadi kalau untuk kapal-kapal tugboat, soalnya kan di sini tuh untuk perlintasan yang mendominasi itu kan kapal-kapal tugboat di daerah Sungai Mahakam ini. Dan kalau untuk melewati di jembatan atau pengolongan ini juga ada jadwalnya sendiri. Jadi kalau untuk di kapal-kapal sekitar kurang lebih itu di 700-an atau GT-nya di GT 700-an, itu pun ada jadwalnya masing-masing untuk naik atau turun. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang belum familiar di daerah Sungai Mahakam, sebelum menaiki atau sebelum melakukan pengolongan dari Muara atau ke daerah Melak, itu ada jadwalnya ya. Jadi mungkin bisa menggali informasi untuk di jadwalnya itu di jam-jam berapa. Jadi kalau dari bawah menuju ke atas, untuk poin atau tempat pemberhentian untuk menunggu antrian itu ya dari jembatan Mahkota itu ya. Kalau tidak tahu jadwalnya itu ya, kalau pas kebetulan di posisi pengolongan itu naik, itu jadi bisa lancar. Tapi kalau pas keadaan turun dari atas ke Muara, itu pun harus rela mengantri dulu atau menunggu di daerah jembatan Mahkota itu. Jadi seperti apa untuk kondisinya di pagi hari ini. Dan kebetulan setelah kita melakukan pantauan sebelum melakukan pengambilan video ini untuk di alur perjalanan pengolongan atau melewati di bawah jembatan ini untuk posisinya kebetulan pas turun ya. Ini di jam 7 pagi untuk di pengolongan atau di jadwal pengolongan ya. Ini di pagi hari ini banyak sekali yang turun ke Muara. Jadi seperti apa untuk kondisinya atau untuk suasananya di daerah jembatan Mahkota ini di pengolongan ya, seperti apa? Mari kita lihat bersama. Sebelum kita mengarah ke sebelah kanan, ini kebetulan ada kapal ini ya, pas mau melakukan pengolongan seperti ini. Kita coba lihat sejenak. Jadi kalau untuk melakukan pengolongan
semacam seperti ini ya untuk lokasinya. Jadi kalau untuk kapal-kapal tugboat dan kapal-kapal GT-GT 600 apa 700 ya lewatnya di pas tengah-tengah ini. Ini untuk tingginya itu kurang lebih berapa itu kemarin sempat kita melakukan naik itu ya, sempat naik itu berapa lupa kita. Kurang lebih itu kalau di tinggi-tinggi 12 meter itu masih masuk, 13 pun masuk seperti itu untuk di jembatan mahkota ini. Dan sepintas juga di sini ada apa itu, ada kapal tunda juga mungkin membantu proses pengolongan atau melewati di jembatan, tapi kelihatannya enggak ya, biasanya itu sendiri-sendiri. Tapi coba nggak tahu juga untuk kondisinya sekarang itu biasanya kan berubah-ubah. Nanti kita coba amati juga. Ini untuk di kapal tugboat tadi udah proses pas tongkang itu di bawah jembatan untuk posisinya. Kemungkinan kurang jelas untuk gambarnya seperti itu. Kalau untuk di visualnya seperti pas di bawah jembatan ya untuk tongkangnya. Coba kita amati lagi untuk di kapal warna-warna merah, apa punya pelindo apa kurang paham ya. Nanti kalau dia merapat ke kapal tongkang yang mau turun, yang membawa muatan batu bara ini, kalau dia mendekat berarti dibantu dengan ACS untuk melewati di sini. Tapi kalau tidak mendekat berarti ya cuma lewat saja ya, seperti itu. Kita amati dulu, mungkin agak lama sedikit. Untuk ini ada kapal tugboat. Ini ada 2 unit ya, posisinya di sana itu. Pas di sini ini kan 2 ini, yang warna merah. Untuk yang di sebelah sana itu haluannya sudah mengarah ke bawah. Jadi istilahnya agak muter yang di sana itu. Kalau dia nempel berarti membantu proses pengolongan atau nerobos jembatan ini. Kita amati dulu. Ya berarti jelas ini ya. Kapal tunda yang di sini ini pas posisinya di belakang tongkang. Jadi kemungkinan membantu proses kapal tongkang yang membawa batu bara melewati di jembatan seperti itu. Dan di sana juga ada lagi. Ini kan banyak ya. Untuk yang di sana juga ada lagi. Kalau nempel juga berarti fix untuk proses turun ke muara yang kapal tongkang membawa batu bara itu membantu proses pengolongan di sini. Coba kita amati lagi. Cuma kalau keberadaan kita di sini itu kan nggak sering ya, paling bisa beberapa bulan sekali dan kadang itu juga sampai berbulan-bulan. Ya ini sudah mulai pas di bawah jembatan yang di kapal tugboat menarik batu bara itu. Kita amati sebentar. Dan ini untuk di perairan sekilas ini aja. Ini di musim-musim hujan, jadi banjir di daerah atas ini. Dan ini pun tadi sempat hujan juga waktu subuh. Hujan itu agak lumayan kencang juga ya. Kelihatan ini ada apa ini, kayak tumbuh-tumbuhan dari atas tuh kan naik turun bukan naik turun dari atas ke bawah. Ini kan biasanya penanda banjir di atas seperti itu. Dan ada juga untuk pohon-pohon tumbang itu kan banyak kadang itu ya. Ya ini untuk kapal yang ada di sebelah sana sudah proses di bawah jembatan, proses pengolongan. Sudah lolos untuk tugboatnya dari bawah jembatan, tinggal tongkangnya. Dan kelihatan di sini ya, ini untuk akses yang kapal merah tadi atau tugboat, dia nempel di belakang. Jadi ya, ini sudah membantu proses pengolongan.
Dan untuk yang di belakang kita belah lagi Wan ya. Ini yang tadi sudah selesai, yang kapal merah tadi yang membantu proses pengolongan ini sudah lepas dari tongkang, dan tongkangnya ini pun sudah pas di bawah jembatan juga seperti itu. Jadi kalau untuk pemandangan seperti ini Wan ya, kalau di daerah Sungai Mahakam sudah hal biasa. Kalau di Jawa itu kan tidak ada. Ya adanya di Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi pun jarang ada jembatan yang panjang-panjang seperti ini. Kalau di Sulawesi, ada pun di daerah mana itu Kendari, dan masih ada lagi, cuma yang paling identik banyak itu kan di daerah Kalimantan dan daerah Sumatera juga. Seperti itu. Dan coba untuk di kapal takbut kita beralih ke agak jauh lagi. Yang tadi kapal takbut kan ada dua, yang di belakang itu juga membantu. Jadi proses penurunan atau kapal takbut membawa batu bara, proses turun ke muara melewati di jembatan mahkota ini dibantu dengan asis seperti itu. Oke, kita kembali lagi untuk yang kita mengarah ke sebelah kiri nih Wan ya. Dan kebetulan ini ada kapal takbut dan tongkang ini membawa bukan membawa, ini masih kosongan, kemungkinan mau memuat CPO menuju ke atas, dan kebetulan juga ini menunggu antrian. Jadi sekilas seperti ini Wan ya, untuk kapal yang mau menaik kebetulan pas ada pengolongan itu arah ke muara, jadi ini juga harus rela mengantri dulu. Setelah selesai pengolongan ke bawah nanti dilanjutkan lagi, kelihatannya seperti itu. Tadi soalnya dari tadi saya perhatikan untuk kapal yang di depan kita ini, soalnya tadi dia putar untuk haluannya. Pertama itu kan ke atas, dari bawah ke atas, kemudian diambil alih lagi untuk haluannya, dia berlabuh seperti itu untuk kapal yang di depan ini. Dan untuk di jadwal naik juga kelihatannya itu kalau nggak siang apa sore Wan ya, kurang lebih di jam-jam segitu untuk posisinya itu. Kelihatannya ini kalau untuk turun ini sampai siang, kelihatannya seperti itu. Soalnya kan jadwalnya juga berubah-ubah, tidak tetap untuk jadwalnya. Dan kita kemarin itu juga melakukan pengolongan, jadi untuk waktunya itu kan kita kejar, ternyata tidak nutut untuk waktunya itu. Kita melewati di Mahakam itu. Kita sudah sampai di Mahakam, dari atas sampai di Mahakam itu di sore hari. Jadi kebetulan ya pas kapal dari bawah posisinya naik. Jadi ya harus rela mengantri dulu Iwan. Seperti itu. Dan ini di kapal yang tadi sudah mulai melakukan pengolongan. Kita pindah lagi untuk yang di sebelah kiri nih Iwan ya. Ini ada kapal takbut. Ini lego jangkar atau berlabuh. Yang ke kapal takbutnya, dan ini yang di kapal tongkang. Ini sedang berlabuh dari atas tadi ya, ya. Kemungkinan biasanya seperti ini menunggu dokumen untuk melakukan surat izin berlayar. Biasanya seperti itu. Jadi harus menunggu dulu dokumennya. Terkadang seperti itu. Kalau berlabuh seperti ini atau menunggu untuk perbekalan ya. Kurang lebih seperti itu. Dikarenakan juga kalau kapal-kapal takbut yang turun itu kan nggak dari lokasi muat langsung turun itu kan kadang nggak bisa ya. Terkadang juga masih tambat, dan untuk di alur-alur ini juga kan masih menunggu juga. Jadi main-main alur. Jadi tidak lancar untuk melakukan perjalanan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Dan sekilas ini di kapal tongkang yang tadi di awal tadi di asis ini sudah bebas dari jembatan. Oke. Dan coba kita lihat ya, sekilas untuk di jembatannya di lalu lintas pagi hari. Nanti mudah-mudahan perjumpaan kita nanti masih ada di sini sampai di malam atau nanti bisa melihat view-nya malam hari di jembatan mahkota. Seperti apa. Ini untuk di jembatan mahkota untuk arus lalu lintas juga
rame ya Wan ya, istilahnya rame. Kemungkinan juga aktivitas orang bekerja kan, sudah mulai waktunya jam kerja. Dia agak lumayan ini Wan ya, lumayan rame untuk di perlintasan di jembatan mahkota ini. Pak, sekilas ini juga ada kapal perahu ini Wan ya, untuk pelayan jasa. Jadi kalau untuk kapal-kapal yang berlabuh untuk turun ke darat itu menggunakan kapal-kapal seperti ini untuk pelayanan transportasi di daerah Sungai Mahakam, khususnya ini di daerah lingkungan jembatan mahkota. Nggak tahu nanti kalau di jembatan Mahakam, nggak tahu ya Wan. Soalnya juga kalau untuk kapal-kapal berlabuh untuk posisinya itu kan di bawah jembatan mahkota dan di atasnya lagi jembatan Mahakam seperti itu. Kita kembali di jembatannya. Ini untuk di jembatan yang dilewati kapal ini untuk bentuknya agak melengkung ini Wan ya, sedikit agak melengkung yang di sini seperti itu. Dan kalau melewati yang di sini itu kan paling ya kapal-kapal kecil yang melewati di sini atau melakukan robos di jembatan seperti itu. Dan untuk di sebelah kiri kita, kalau kita kembali di jembatan ini arah ke sana, kalau arah ke sana ya, ini ke daerah Palaran, bisa juga ke daerah Sanga-Sanga, di daerah Pendingin, dan di pelabuhan kontainer. Jadi pelabuhan kontainer di daerah Samarinda itu kan berpisah atau tempat lokasinya itu kan sendiri, enggak di daerah kota sana. Kalau di kapal-kapal kargo masih masuk, kapal penumpang tujuan ke Parepare masuknya di sana. Tapi kalau untuk di kapal-kapal kontainer ini posisinya kalau di Sungai Mahakam ini posisinya agak di bawah ya Pak ya. Dan untuk di daratannya itu arahnya ke sana. Kalau dari jembatan mahkota ini ke kiri, arahnya ke barat seperti itu. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini dari jembatan mahkota Kalimantan Timur, dan kita jumpa di video-video lainnya.